Kita ke sorotan lainnya. Saudara, di tengah maraknya kasus teror pada influencer dan selebritas, pasal-pasal dalam KUHP menjadi sorotan. Terutama ancaman dalam hal kritik pada presiden dan lembaga negara. Meski pemerintah berulang kali menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar. Namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik. Beberapa waktu lalu, aksi teror yang diterima sejumlah influencer menggemparkan publik. Salah satunya dialami Ramandoni Adam atau DJ Doni. Korban menerima teror 2 kali pada 29 dan 31 Desember 2025. Bentuk teror bermacam-macam, mulai dari paket berisi bangkai ayam dengan ancaman tertulis, hingga aksi pelemparan bom molotov ke rumahnya. Saya berharap ini cepat diungkap, Mbak. Agar tidak, ini Mbak, kan saya sampaikan tadi, agar tidak menjadi gaduh juga di ruang publik ini, Mbak. Ini jadi liar kemana-mana. Bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa saya merekayasa. Ini kan agak sedikit senewan menurut saya. Agak sedikit ngawur. Saya merekayasa, mengirimkan bangkai hewan ke rumah saya. Saya merekayasa, saya melempar bom molotov sendiri ke rumah saya. Kan agak ngawur menurut saya. Tidak hanya itu, influencer Sherly Anavita juga mengaku mengalami teror. Melalui media sosial, Sherly menyebut menerima kiriman telur busuk dan kendaraannya menjadi sasaran vandalisme. Teror serupa juga menimpa manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Sejumlah korban menyebut mereka kerap menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera. Di saat publik masih menyorot kasus teror berkaitan kritik, penerapan pasal dalam KUHP yang baru menuai kontroversi. Di antaranya, pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 menyebutkan, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak hanya presiden wakil presiden, pasal 433 ayat 1, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pakar Hukum Tata Negara UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mohtar menilai pasal tersebut mengancam kebebasan berpendapat yang bisa berujung pidana, terutama jika ada pengaduan dari presiden, wakil presiden, dan lembaga pemerintah. Jika presiden merasa tersinggung meskipun itu kritik, tapi kemudian dia menjalankan apa yang dimaksud di pasal 218, dia datang memberikan laporan, coba dipikirkan saja, mana ada jaksa dan polisi berani menolak laporan penghinaan itu? Karena dia takut bahwa dia berada di bawah. Itu yang saya bilang tadi, ini posisinya tidak berimbang. Sementara Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie bilang, pasal tentang pencemaran nama baik presiden tersebut tidak disahkan untuk menekan kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi maupun melarang kritik publik. Sehingga mengapa pasal ini harus ada? Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini, kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina, tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewot, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk menyuarakan kritik dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Baik pendapat langsung maupun melalui media sosial digital seperti saat ini. Masyarakat berharap tetap aman dalam bersuara tanpa takut masuk penjara. Tim Liputan,
Kompas TV. Saudara, penerapan KUHP baru menimbulkan polemik karena ada sejumlah pasal yang dinilai dapat membungkam kritik terutama di media sosial. Bahkan sebelumnya ada aksi teror yang menimpa influencer dan aktivis setelah vokal menyuarakan kritik. Bagaimana sebenarnya bijak bersuara dan menyampaikan pendapat tanpa takut dipidana dan masuk penjara?